Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi di Doni Tambas Channel. Banyak banget nih yang tanya ke saya eh, gimana sih cara buat RT RW-net itu. Terus juga apa sih kabel yang dipakai, mikrotik jenis apa yang digunakan, sampai gimana kiat-kiat biar bisa survive di RT RW-net. Dan eh, capek juga ternyata ngejawabin tuh satu-satu, baik dari DM Instagram, terus TikTok, ataupun di media sosial lain. Yang akhirnya udahlah, saya pikir daripada ribet, lebih baik saya buat video seri aja kali ya teman-teman. Dan insya Allah ini akan saya upload di YouTube. Mudah-mudahan penjelasannya bermanfaat ya, walaupun sebetulnya ini tuh ilmunya udah lama banget, jadi ilmu basi ya sebutannya. Cuman eh, lebih baik kita menyampaikan satu ilmu walaupun itu basi sekalipun, tapi mungkin basi buat kita, berguna buat orang lain yang baru memulai usaha RT RW-net. Bagaimana kiat-kiatnya agar usaha tetap jalan dan tetap aman juga dari rongrongan aparat dan lain-lain ya. Intinya usahanya legal ya. Oke, kita langsung bahas saja ya teman-teman. Jadi di vlog kali ini tuh kita akan bikin per seri. Untuk episode pertama atau seri yang pertama, ini di sini saya akan bahas mengenai topologi jaringannya dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau saya, sebelum saya memulai RT RW-net, yang pertama kali saya buat itu adalah topologinya dulu ya. Nah, setelah topologinya terbuat, baru kita bisa merambah ke yang lain ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah topologi jaringan. Nah, di sini kita pakai yang simple aja karena sekarang itu eranya fiber optik. Jadi saya di sini akan bermain fiber optik, dan sesuai dengan request teman-teman, saya di sini tidak menggunakan OLT ya teman-teman. Jadi saya menggunakan HTB atau media converter. Gimana caranya memulai RT RW-net dengan menggunakan media converter fiber optik? Oke, jadi yang pertama topologi. Nah, menurut pengalaman saya pribadi dalam membuat RT RW-net ini ada 3 topologi yang bisa digunakan. Yang pertama di sini adalah topologi star ya, kalau saya buat star. Yang kedua adalah topologi paralel. Dan yang ketiga adalah topologi hybrid. Oke. Jadi menurut pengalaman saya itu ada 3 topologi yang bisa dipakai di RT RW-net ya. Yang pertama adalah topologi star, yang kedua adalah topologi paralel, dan yang ketiga adalah topologi hybrid. Saya akan jelaskan satu-satu ya teman-teman. Jadi topologi star ini itu sama dengan topologi warnet sebetulnya, dimana ini ada satu server ya. Ini kita tarik ke sini dulu, dimana ada satu server di sini, anggaplah satu server, dan masuk ke dalam mikrotik atau router board di sini, dan dari sini itu dibagi-bagi. Jadi ada klien A, klien 1, ada klien 2, ada klien 3, ada klien 4, dan lain-lain. Jadi ini adalah topologi star. Kenapa disebut topologi star? Karena terpusat pada satu titik teman-teman ya. Jadi ini terfokus pada satu titik, nah, seperti bintang. Jadi kalau misalnya semakin banyak jaringan, ini akan terpusat pada satu titik. Dan yang kedua adalah topologi paralel. Nah, topologi paralel ini adalah topologi yang sebetulnya paling sering digunakan oleh kawan-kawan atau teman-teman RT RW-net ya, dimana itu sambung menyambung ya. Jadi gampangnya kalau kita tarik ke sini, ini adalah server utama kita atau router utama. Di sini masuk ke klien 1, ditarik lagi ke klien 2, dan seterusnya dan seterusnya. Tuh, ya, ini adalah topologi paralel. Jadi ini anggaplah sebuah server, router board atau yang lain, terus dikoneksikan ke klien 1, dari klien 1 ke klien 2, dan ke klien 3, dan seterusnya dan seterusnya.
Kemudian yang terakhir adalah topologi hybrid. Topologi hybrid adalah penggabungan dua topologi nih kalau saya buat. Jadi dari star ini, mungkin dari star ini misalnya di sini klien 1, sini klien 2, sini klien 3, terus di sini klien 4 ya. Sini klien 4, di sini klien 5. Nah, dari sini mungkin dari klien 5 itu akan tarik lagi ke klien 6, akan tarik lagi ke klien 7, dan dari sini mungkin klien 1 itu akan bikin klien 8, di sini klien 9, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini adalah penggabungan dua topologi antara topologi star dengan topologi paralel. Kalau menurut saya, jadi topologi hybrid ini adalah penggabungan dua topologi. Nah, sebelum kita membahas buka RT/RW-net atau memulai RT/RW-net atau dagang hotspot dan lain-lain, kita harus paham dulu topologi yang akan kita gunakan. Nah, gimana cara menentukan topologi yang tepat untuk memulai RT/RW-net? Oke, cara menentukan topologi yang pas untuk memulai RT/RW-net itu yang pertama kita pahami dulu ya di sini ya. Pahami teritori atau medan area. Oke ya, jadi yang pertama untuk menentukan topologi yang pas itu kita harus pahami dulu teritori, medan atau area yang ada di sekeliling kita dan segmen pasar kita seperti apa. Contoh, daerah yang memang menjadi lintasan seperti ini itu tidak mungkin menggunakan topologi star ya, karena akan sangat menghabiskan kabel. Nah, tapi daerah yang seperti ini, misalnya daerahnya seperti ini, terus di sininya ini jalan ya, ini anggap jalan. Sini rumah kalian, ini jalan, terus ke sini lagi, nah, ada lagi ke sini dan lain-lain. Dan ini kita nggak mungkin menggunakan topologi paralel di sini. Gitu. Jadi kalau paralel di sini, nanti ke sininya kayak gimana? Nah, ini bisa menggunakan topologi hybrid ya. Hybrid. Jadi penggabungan antara topologi star dengan paralel tadi. Oke ya teman-teman ya. Jadi sebelum kalian menentukan, oh saya topologinya mau seperti ini, oh saya topologinya mau seperti ini, kalian tentukan dulu area tempat kalian bermain. Jadi kalau kalian mapping di area kalian dan ternyata segmentasi penyebaran hotspot kamu itu banyaknya di ring 1, anggaplah ini ring 1 di jalan, kamu lebih baik menggunakan topologi paralel. Tapi jika kamu adanya di perkampungan yang memang padat seperti ini, kamu lebih baik menggunakan topologi hybrid dibandingkan dengan topologi full star ataupun full paralel. Kalau kamu menggunakan topologi star, di sini jelas akan menghabiskan banyak kabel ya. Tapi kalau paralel juga ini jelas tidak memungkinkan karena nanti akan berputar-putar. Gitu. Jadi pahami teritori, medan atau area tempat kamu membuka RT/RW-net. Oke, jadi jelas ya, topologi yang pas itu adalah topologi yang disesuaikan dengan area tempat kalian bermain. Di mana kalian ingin membuka usaha itu, nah itu adalah topologi yang pas adanya di situ. Oke, jelas ya teman-teman ya. Jadi cara menentukan topologi adalah kamu mapping dulu area kamu. Yang pertama, kamu gambar kalau perlu. Kalau kamu nggak bisa gambar, kamu download di Google Maps, kamu foto atau kamu print. Kemudian kamu mapping di mana rumah kamu dan di mana area penyebaran klien-klien kamu atau pangsa pasarnya di mana. Setelah kamu dapatkan hasil mappingannya di situ, baru kamu bisa menentukan topologi yang tepat. Apakah menggunakan paralel, ataukah menggunakan star, ataukah justru menggunakan hybrid. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Clear, jelas. Nah, pertanyaannya adalah
bagaimana caranya agar mapping itu efektif dan tidak menghabiskan banyak biaya. Oke, saya kasih tips sedikit ya teman-teman. Usaha ini kamu ingin serius apa hanya untuk main-main? Itu yang pertama. Jika kamu ingin serius, maka tentukan mappingnya rapi seperti ini. Jadi kamu gambar dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentukan radiusnya. Tentukan radius area pemasaran kamu. Contoh, andai kata kamu di titik A dan radius terakhir itu adanya di titik B, maka kamu tentukan jarak dari A ke B itu berapa meter atau berapa kilometer. Anggap aja kamu adanya di daerah yang rapat penduduk seperti ini. Kita ambil radius misalnya 500 meter. Otomatis kesininya 500 meter dan kesininya itu adalah 500 meter. Jadi jarak antara B1 dengan B2 itu adalah 1 km. Dan antara B3 dengan B4 di bawah itu adalah 1 km. Ya, jadi kamu totalnya pergerakan jika kamu tarik garis silang atau membuat tanda panah di sini, kamu punya area coverage itu lebih dari 4 km. Itu ya teman-teman. Jadi tentukan dulu dan jangan serakah. Kebanyakan RT RW pemula itu serakah dalam membuat radius atau coverage area. Misalnya kamu ada di titik A dan ternyata ada teman kamu yang adanya di titik B atau Z. Ini jaraknya 4 kilo atau 5 kilo. Dan kamu yakin di sini punya potensi, maka kamu tarik di sini kabel. Itu salah. Kenapa? Karena market volume kamu di area ini tuh belum tercover. Kamu sudah melakukan market share. Kecuali kalau dalam coverage area kamu sudah full, baru kamu melakukan market share ke teritori teman kamu ini. Gitu. Jadi rapatkan dulu ya. Rapatkan dulu area kamu, isi dulu area kamu, baru kamu melakukan market share. Jadi yang pertama itu adalah market volumenya dulu. Nah, market volumenya kamu tentukan dulu. Teritorinya ini seperti apa, topologinya seperti apa, baru kita ke market share. Oke ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi pertama tentukan teritori, itu yang pertama. Yang kedua, kalian mapping dulu untuk membuat teritori yang bagus, yang maksimal seperti apa, dan yang tepat untuk usaha kalian seperti apa. Dan baru kalian tentukan radiusnya. Oke ya teman-teman. Jadi di part 1 ini kita akan bahas masalah topologi dulu. Oke, jadi kita di sini tidak akan membahas masalah legalitas. Kita tidak akan membahas masalah izin jartaplok dan lain-lain. Di sini kita bahas masalah topologi dulu. Dan di sesi selanjutnya baru kita akan bahas masalah yang lain. Tapi untuk yang pertama kita bahas dulu masalah topologinya. Oke teman-teman, selesai di sesi yang pertama untuk masalah topologi, penentuan topologi dan bagaimana cara membuat topologi. Saksikan terus video berikutnya untuk mengetahui bagaimana cara memulai RT RW Net nyaman, tenang, enak dan tentunya tidak melanggar hukum.